Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda yang menonton video kali ini. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Nasira selaku editor di video kali ini. Baik, sekarang kita masuk dalam memperkenalkan anggota kelompok. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, Tri Arifa Putri Kasbar selaku moderator dan pembuat PowerPoint. Yang kedua, Ika Safitri selaku pemateri pertama. Yang ketiga, Nurmina selaku pemateri kedua. Dan yang keempat adalah Nur Isra Kimyuni Anas selaku pemateri ketiga. Baik, saya persilakan kepada pemateri pertama. Tahap awal konseling. Nah, tahap awal konseling ini disebut juga dengan identifikasi masalah. Dalam tahap awal konseling ini ada sejumlah keterampilan yang diterapkan oleh para konselor. Yang pertama yaitu keterampilan attending, di mana perilaku konselor yang menghampiri klien diwujudkan dalam bentuk kontak mata, bahasa tubuh, dan juga lisan. Yang kedua yaitu keterampilan mendengarkan. Pembimbing menyimak atau memperhatikan penuturan klien selama proses konseling berlangsung. Nah, yang ketiga keterampilan berempati. Kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Yang keempat yaitu keterampilan refleksi, di mana seorang konselor memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan. Yang kelima yaitu keterampilan eksplorasi, di mana keterampilan ini untuk menggali perasaan, pikiran, dan juga pengalaman seorang klien. Yang keenam yaitu keterampilan bertanya, kemampuan seorang konselor mengajukan pertanyaan pada sesi konseling. Yang ketujuh yaitu keterampilan menangkap pesan utama, yang dimana mengemukakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, keterampilan memberikan dorongan minimal, yaitu memberikan dorongan langsung terhadap apa yang telah dikatakan oleh klien. Sekian pemaparan materi pada tahap awal konseling. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Materi kedua yaitu B, tahap pertengahan. Tahap pertengahan konseling disebut juga dengan tahap kerja dengan masalah tertentu. Dalam tahap ini ada sejumlah keterampilan seorang konselor, yaitu 1. Keterampilan menyimpulkan sementara. Tujuan keterampilan ini adalah untuk melihat kemajuan wawancara konseling pada setiap tahapannya. 2. Keterampilan memimpin. Konselor harus memimpin arah pembicara, bukan berarti sesuai keinginan konselor, namun lebih banyak mengatur jalannya sebuah wawancara konseling, sehingga tujuan konseling dapat tercapai secara efektif dan efisien. 3. Keterampilan memfokuskan. Keterampilan ini akan membantu klien memusatkan perhatiannya pada pokok pembicaraan. 4. Keterampilan melakukan konfrontasi, yaitu suatu kemampuan konselor menentang klien untuk melihat adanya diskrepansi dengan ketidakkonsistensi antara perkataan dengan bahasa tubuh atau perbuatannya. 5. Keterampilan menjernihkan. Tujuan keterampilan ini adalah mengajak klien untuk menyatakan pesannya secara jelas dan agar klien menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya. 6. Keterampilan memudahkan, yaitu suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas sehingga komunikasi dan partisipasi meningkat serta proses konseling efektif. 7. Keterampilan mengarahkan,
yaitu melalui keterampilan ini konselor mengajak klien agar berbuat sesuatu atau mengarahkannya agar berbuat sesuatu. 8. Keterampilan memberikan dorongan minimal. Keterampilan ini bertujuan agar klien terus berbicara dan dapat mengarahkan agar pembicara mencapai tujuan. 9. Keterampilan silent. Dalam proses konseling, diam atau tidak bersuara bisa menjadi teknik konseling. Oleh sebab itu, konselor harus dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendorong klien berbicara, membantu klien untuk lebih memahami dirinya, dan setelah diam, klien dapat mengikuti ekspresi yang membawanya berpikir dan bangkit dengan tilikan yang mendalam. 10. Keterampilan mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif perlu dilakukan oleh konselor apabila klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif. 11. Keterampilan memberi nasihat. Hal yang harus dijaga untuk memberi nasihat adalah tujuan konseling, yakni kemandirian klien harus tetap tercapai. 12. Keterampilan memberi informasi. Informasi diberikan oleh konselor kepada klien harus hal-hal yang diketahui konselor. 13. Keterampilan menafsirkan atau interpretasi, yaitu upaya konselor mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori dan sifat-sifat subjektif tidak boleh dimasukkan ke dalam interpretasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilahkan kepada pemateri terakhir. Yang ketiga, tahap akhir atau action. Tahap akhir konseling disebut juga dengan tahap action. Dalam tahap ini, ada beberapa keterampilan yang diterapkan oleh konselor, yaitu yang pertama, keterampilan menyimpulkan. Keterampilan menyimpulkan merupakan kemampuan konselor mengambil inti pokok pembicaraan selama proses konseling berlangsung. Kesimpulan pembicaraan konseling bisa dilakukan konselor bersama klien. Dari kesimpulan pembicaraan akan diketahui bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, apa rencana klien selanjutnya, dan pokok-pokok pembicaraan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Yang kedua, keterampilan merencanakan. Menjelang sesi akhir wawancara konseling, konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk action, yaitu rencana perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan klien. Rencana yang baik harus merupakan hasil kerjasama antara konselor dengan klien. Yang ketiga, keterampilan menilai atau mengevaluasi. Keterampilan menilai atau mengevaluasi berarti kemampuan konselor menetapkan batas-batas atau ukuran-ukuran keberhasilan proses konseling yang telah dilaksanakan. Melalui keterampilan ini, konselor menetapkan sisi mana dari proses konseling yang telah dicapai dan sisi mana yang belum. Yang keempat, keterampilan mengakhiri konseling. Keterampilan mengakhiri konseling merupakan suatu kemampuan konselor menutup sesi konseling. Berbagai cara bisa dilakukan oleh konselor untuk menutup sesi konseling. Penutupan sesi konseling tidak harus dilakukan secara seragam oleh semua konselor. Masing-masing konselor tentu memiliki teknik tersendiri dalam menutup sesi konseling yang disesuaikan dengan kondisi klien, masalah klien, dan situasi konseling itu sendiri. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok saya. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.